Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita. Hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk berjumpa dengan nisfu Sya'ban. Artinya setengah bulan lagi kita akan memasuki bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu kehadirannya. Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, aman sentosa, dan diberi kekuatan, kemudahan untuk dapat menjalankan berbagai amal soleh selama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita bersyukur atas nikmat hidayah. Hidayah adalah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lantas apa ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah? Yang pertama, ciri-ciri orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia dipahamkan terhadap perkara agama. Dia dapat membedakan mana yang sesuai Al-Quran dan mana yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ciri-ciri orang tersentuh hidayah, dia mulai mencari-cari kajian ilmu agama. Dia mulai haus akan ilmu agama, senang menghadiri majelis ta'lim, senang mendengarkan ceramah agama, senang mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ciri yang ketiga, dia membenahi ibadah sholatnya. Dia berusaha mempelajari sifat-sifat sholat Nabi, bagaimana sholat yang benar, dan dia membenahi cara wudhunya. Bagaimana cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dipelajari. Dan setelah sholat dia rajin berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang keempat, orang tersebut mulai mencari dalil setiap hendak mengamalkan suatu ibadah.
Dia tidak taklid buta lagi. Dia tidak hanya ikut-ikutan saja, tapi setiap hendak melaksanakan ibadahnya, dia menanyakan dulu, adakah landasan dalilnya yang sahih, yang valid dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Dan ini penting jamaah, terutama sebelum kita memasuki bulan Ramadan, agar supaya ibadah kulolan panjenengan langkung mantep madep lebih nikmat, maka sebelum memasuki Ramadan kita supaya berilmu dulu tentang Ramadan, tentang pembatal-pembatal puasa, tentang syarat dan rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, amal-amal apa saja yang harus diutamakan selama berpuasa, kita ilmui semuanya supaya kita tenang ibadahnya. Kemudian yang kelima, ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah, dia berusaha membenahi bacaan Qur'annya dan menambah hafalan Qur'annya. Mungkin di antara kaum muslimin sekarang merasa belum lancar membaca Quran, masih ada waktu antara 14 atau 15 hari untuk belajar. Monggo. Di antara salah satu dakwah bukan hanya ceramah, pengajian seperti ini, tidak. Anda keliling menemui kaum muslimin yang belum lancar membaca Al-Quran, nulin jenengan ajarin, jenengan bimbing supaya Ramadan nanti sudah lancar bacaan Qur'annya. Itu bagian dari dakwah juga ya. Ini penting jamaah, sebab Ramadan itu syahrul Qur'an, bulan diturunkannya Al-Quran ya. Maka Nabi di bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran lebih daripada di luar Ramadan. Itu jamaah, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Yang keenam, mulai berpenampilan sebagai seorang mukmin, sudah enggak malu lagi memakai ya atribut Islam, pakai kopiah misalnya ya. Yang perempuan pakai hijab yang syar'i misalnya. Dan tak lupa memperhatikan akhlaknya, makin baik, makin murah senyum, terutama kepada kedua orang tua, makin baik kepada anak istri, makin baik ya, kepada tetangga makin baik, dan masyarakat juga makin baik ya. Ini tanda orang tersebut mendapatkan hidayah. Tanda berikutnya, orang yang mendapatkan hidayah, dia berusaha untuk menjaga sholat fardu tepat waktu ya. Dia berusaha kalau tidak ada uzur utawi alasan syar'i, halangan syar'i, untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedelapan, semakin rajin mengerjakan amalan sunnah, sholat sunnah rawatib, tahajud, witir, duha, itu semakin rajin. Itu tanda orang ini mendapatkan hidayah. Yang kesembilan, dia mulai menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak dicontohkan dalam syariat atau perkara yang meragukan. Dia tinggalkan ya. Yang kesepuluh, mulai rajin bersedekah, walaupun sedikit tapi rutin. Nah, apalagi ini mau Ramadan, nanti di rumah dibuat ya program-program selama Ramadan, tulis di kertas manila yang besar misalnya, pakai spidol ya, Ramadan nanti saya harus sedekah minimal memberi berbuka 1 orang berpuasa minimal misalnya. Saya harus sedekah tiap hari ya 10.000 harus sedekah misalnya.
harus hatam sekian kali hatam. Ya. Dan nanti buat target lagi di 10 terakhir ditingkatkan. Saya harus memberi berbuka minimal 2 atau 5 orang berpuasa. Sedekah ditingkatkan lagi di 10 malam terakhir itu. Nah, ini penting jamaah. Ya, dan ini kesempatan ya, bapak-bapak yang mungkin selama ini masih berat meninggalkan kebiasaannya syurbud dukhon atau ngeces ya, ini bisa kesempatan untuk melatih diri supaya bisa berhenti. Kemudian ciri berikutnya, sering terbangun sendiri di waktu sepertiga malam terakhir. Gak ono sing mbugahi moro-moro jengkelak tangi. Nah, itu berarti tanda dapat hidayah. Nah, apalagi membangunkan istrinya, masya Allah, ini tanda dapat hidayah. Walaupun nggak ada yang membangunkan, moro-moro tangi, alhamdulillah, itu tanda dapat hidayah. Ciri berikutnya, mulai berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari doa mau makan, doa setelah makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa memakai baju, melepas baju, doa masuk masjid, berangkat ke masjid, doa naik kendaraan, ya, itu mulai dihafalkan dan diamalkan. Ya. Kemudian doa ketika melihat awal bulan misalnya, itu diamalkan. Apalagi ini mau Ramadan, stok doa supaya dipersiapkan. Ya, kalau bisa difotokopi. Nanti menjelang berbuka itu full berdoa. Ya. Di waktu berbuka juga full berdoa. Dan di setiap hari dan malam Ramadan doa-doa dikabulkan. Ya, jadi silakan, terutama para orang tua, doakan anak-anaknya supaya menjadi anak yang sukses dunia akhiratnya. Yang terakhir, ini di antara poin-poin yang masih banyak sebenarnya, selalu berbicara di atas kebenaran dan menyampaikan kebenaran serta menghindari debat kusir. Tidak perlu Anda debat dengan orang-orang yang jahil, enggak perlu. Itu hanya akan mengeraskan hati, menambah musuh dan sebagainya. Ini poin-poin penting ya, di antara ciri-ciri orang sudah mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Kaum muslim yang berbahagia, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Kalau tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri orang ya yang sudah mendapatkan hidayah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita menggapai hidayah? Yang pertama, sebab agar kita mendapatkan hidayah adalah bertauhid jamaah, mewujudkan tauhid. Bahkan dalam hadis tentang nisfu Sya'ban, dalam tanda kutip, walaupun hadis ini diperselisihkan ulama, ada yang menghasankan, ada yang melemahkan, tapi kita ingin mengambil pelajaran di situ. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah melihat kepada hamba-hambanya turun ke langit dunia. Lantas Allah ingin mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali 2 orang. Yang pertama musyrik, yang kedua musyahin. Jadi orang yang melakukan kesyirikan tidak mendapatkan pengampunan dosa. Yang kedua orang yang melakukan musyahin, ada permusuhan syahna di antara saudaranya. Ya. Maka ini isyarat agar kita hidup rukun, jangan bermusuhan. Kalau ada masalah segera diselesaikan sebelum Ramadan tiba. Ya, bahkan dalam hadis yang lain ada 3 orang yang
Salat mereka tidak akan diangkat ke atas kepala mereka walaupun shibrun, satu jengkal. Di antaranya adalah rajulani mutasorimani, dua orang yang bermusuhan, jadi memutus silaturahmi dengan saudaranya. Ini nggak akan diterima sholatnya sebelum keduanya rukun, saling memaafkan dan berdamai. Monggo sebelum Ramadan tiba, supaya kita tenang ibadahnya, ya, mudah menjalankan berbagai ketaatan, maka kita mulai sekarang bergegas bertaubat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sebab penghalang utama seseorang mendapatkan hidayah adalah ya maksiat. Jadi pertama jamaah, kalau ingin mendapatkan hidayah, bertauhid, ya, menjauhi segala bentuk tindak kesyirikan, kemudian berusaha untuk ya mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am yang dulu pernah kita sampaikan, ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Zalim di sini artinya kesyirikan, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Luqman, innasyirka la zulmun azim. Apa yang didapatkan bagi mereka yang beriman dan tidak mencampur dengan kesyirikan? Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara menggapai hidayah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo, ya. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada pelaku maksiat. Bagaimana Allah memberi hidayah kepada pelaku maksiat sedangkan dia sendiri belum bertobat? Nggak akan pernah, ya. Makanya sering disampaikan dalam pembukaan ceramah, mayyahdihillah fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Ya, barang siapa yang diberi petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Barang siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Kalau dia nggak mau tobat, ya Allah nggak akan memberikan perubahan. Maka nanti di ayat ini yang kita bahas tentang apa? Tentang manifestasi ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Nanti dijelaskan dalam ayat 8 sampai 11 surat Ar-Ra'du. Perubahan itu akan didapatkan ketika kita menempuh usaha, menempuh sebab-sebabnya. Jangan harap kita mendapatkan ya hidayah kalau kita sendiri tidak mengejar hidayah, tidak mencari hidayah, tidak mendatangi sumber-sumber hidayah. Sama seperti Ramadan nanti, jangan harap mendapatkan pengampunan dosa kalau kita tidak menempuh sebab-sebab diampuninya dosa. Makanya Rasul ketika naik mimbar, Nabi mengatakan, raghima anfu, celaka seorang hamba adraka Ramadan sumang salakha falam yughfarlah. Orang ini mendapati bulan Ramadan sampai Ramadan pergi, berarti 1 bulan, tetapi belum diampuni dosa-dosanya. Maka Jibril mendoakan keburukan, Nabi yang mengaminkan, amin, terus si Kanjeng Nabi, kabulkan ya Allah. Ayo, ngeri Pak.
Jadi Ramadan besok supaya diampuni dosa-dosanya, diantaranya berpuasa yang serius, ya, sing temenan posone. Posone ampun ngantos cuma menjaga dari pembatal lahir, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Tapi juga jangan sampai ketika Ramadan nanti kita membatalkan pahalanya. Ya. Jadi kita berusaha puasa kita adalah puasa yang spesial. Puasanya orang yang khosul khos, VIP. Wah. Kalau cuma puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, wah itu puasanya orang awam. Ya, itu puasanya orang umum. Tapi bagaimana kita mengupgrade puasa kita? Mosok kita sudah puasa berapa kali? Ya, mungkin Bapak sudah puasa mulai umur TK, mungkin sudah dilatih, atau mungkin usia SD. Sampai sekarang bukan hanya gerang tapi sudah baik gerang gitu kan ya. Mosok poso ini pancet ae. Poso tapi sik ngrasani tanggane, poso tapi sik ndelok sing haram kan gitu ya. Sedangkan kita itu belum yakin kalau puasa kita sudah diterima yang bulan kemarin kan begitu, yang tahun kemarin. Jadi mulai sekarang monggo kita jangan hanya ya menahan diri dari makan, minum dan berhubungan di siang Ramadan, tapi bagaimana kita juga mempuasakan lisan kita, jangan ngomong yang diharamkan, jangan menggibah, jangan mencela, mencaci. Bagaimana kita mempuasakan pandangan kita? Ya, ketika lihat ya, layar handphone ada yang ya tidak sesuai dengan syariat, kita scroll, kita skip gitu. Nah, begitu. Terus kita puasakan telinga kita, jangan mendengar yang haram. Dan juga kita puasakan kalau bisa hati kita. Jangan sampai dalam hati itu ada keinginan-keinginan yang rendah. Ya, tapi kita bagaimana hati ini punya keinginan yang luhur, yang tinggi. Ya, yaitu akhirat, surga, kan begitu harusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, pertama tadi apa? Tauhid. Yang kedua, taubat kepada Allah. Ini penting jamaah, jangan sampai Anda menunda-nunda. Orang kalau suka menunda taubat seperti orang yang ingin mencabut sebuah pohon, ketika dia nggak sanggup mencabutnya ditinggalkan, wis tak tinggal ke dhisik, tak cabut tahun ngarep. Tahun depan dia datang lagi, pohon itu semakin kuat akarnya, semakin kokoh, tambah gak sanggup lagi. Nah, makanya jangan sampai Anda ketika ingin taubat mengatakan mangke wae, engko lak wis umur sakmene tak tobat, engko lak wis duwe putu tak tobat, las pensiun tak tobat. Jangan jamaah, monggo ya, ada keinginan tobat, ndang tobat cepetan pokoknya. Yang ketiga, cara menggapai hidayah adalah belajar agama. Tanpa ilmu agama kita nggak mungkin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah jadikan orang itu faham dengan agamanya. Allah pahamkan dengan agamanya. Yang keempat, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Ya, sebab kemaksiatan itu sebab utama dijauhkan dari hidayah. Dan ini kesempatan ini Allah siapkan setiap tahun full 1 bulan. Itu Ramadan. Al-Baqarah 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lihat akhir ayat, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa itu diantara maknanya adalah menjalankan perintah, menjauhi maksiat. Dan ini dilatih di bulan Ramadan. Allah latih kita di siang Ramadan menjalankan perintahnya. Apa itu? Puasa. Dan Allah larang kita jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan badan, walaupun itu halal. Dan kita sanggup.
Bayangkan, meninggalkan yang halal karena belum diizinkan oleh Allah kita sanggup, maka diharapkan meninggalkan yang dilarang itu lebih sanggup lagi. Mengerjakan yang dilarang itu jangan dilakukan. Nah, Masya Allah ya, ini pelajaran betul dari Ramadan. Jadi Ramadan sama dengan madrasah, pendidikan. Makanya 1 bulan itu untuk bekal 11 bulan. Untuk bekal 11 bulan. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-66, bisa dicek An-Nisa 66 hingga 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa asyadda tatsbita. Ayat berapa tadi? 66 sampai 68. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima walahadainahum siratam mustaqima. Ini dia. Artinya ya, dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, nasihat yang disampaikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan keimanan mereka. Dan kalau sudah demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Nah, itu janji Allah. Ya, kalau kita menjalankan nasihat-nasihat, menjalankan perintah-perintah Allah, ya, menjauhi larangan-larangan Allah, selain kita mendapatkan pahala yang besar, kita akan diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini jaminan dari Allah. Cek surat An-Nisa ayat 66 hingga 68. Yakin jamaah. Kalau enggak yakin berarti gagal keimanan jenengan. Makanya dulu para sahabat itu, kenapa sahabat menjadi orang yang paling kuat keimanannya, orang yang paling selamat, bahkan dijamin masuk surga, karena mereka mengatakan kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Dulu kami para sahabat, kata sahabat Jundub bin Ubaidillah Al-Bajali dalam hadis Ahmad yang sahih, dulu kami para sahabat belajar iman dulu sebelum belajar Quran. Karena iman sudah dipelajari, iman diperkokoh, maka dilanjutkan dengan belajar Quran, sehingga setiap yang disampaikan Quran diimani, diyakini, dipercayai. Inilah sahabat. Adapun orang sekarang karena iman tidak dipelajari dulu, maka ketika ada ayat Quran yang menurut dia bertentangan dengan logika, ditolak oleh mereka. Termasuk ayat ini, Ar-Ra'd ayat 8-11 akan kita bahas nanti. Kenapa? Ayat ini berbicara tentang ilmu Allah terhadap rahim. Ya, kan banyak orang nolak itu. Sekarang sudah diketahui Ustadz, pakai alat canggih. Ya, kita bisa tahu rahim seorang wanita yang sedang hamil apakah laki-laki perempuan. Kan begitu. Berarti ayat ini tertolak dong. Wah, dia nggak paham. Ilmu Allah nggak sedangkal itu. Itu kan hanya nikmat sedikit dari Allah. Allah ciptakan sejenis cahaya yang bisa menembus 3 lapisan dalam rahim seorang ibu, sehingga hanya diketahui jenis kelamin laki-laki perempuannya. Tapi apakah dia tahu ajal bayi ini berapa, rezeki ini piro, judune sopo, engko pas lahir dadi wong kang seneng apa wong kang ya soro, dia nggak tahu. Ya, Allah yang tahu itu. Inilah ilmu Allah sangat luas, kan begitu. Jadi jamaah, yang kelima,
Yang pertama apa tadi? Tauhid. Yang kedua? Kenapa? Yang ketiga? Nah, yang keempat? Betul. Yang kelima, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mentadaburi Al-Quran, dan jangan lupa mengamalkan Al-Quran. Ya, bisa dilihat surat Al-Isra ayat 9. Nah, ini sebagai dalilnya. Al-Isra ayat berapa? 9, surat yang ke-17 sebelum Al-Kahfi. Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal qur'an, sak temene Quran iki yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, ya, memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, kepada agama Allah, ya, yang lebih lurus, kepada jalan agama yang lebih lurus. Makanya kalau jenengan sudah belajar iman, maka akan mudah mempercayai Al-Quran. Semua yang Quran sampaikan, sami'na wa atokna wa sodakna, kami mendengar, kami mentaati, kami membenarkan. Begitu sikap kita, enggak malah dilawan Quran, ditentang Quran. Nauzubillah. Yang keenam, untuk mendapatkan hidayah, berpegang teguh kepada agama Allah. Dasarnya mana? Surat Ali Imran ayat 101. Ya, bisa dicek Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ayat berapa tadi? 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian bisa kafir sementara kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan Rasul hidup di tengah kalian. Wa may ya'tasim billahi, barang siapa berpegang teguh dengan tali agama Allah, yakni Al-Quran, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang ketujuh, di antara solusi mendapatkan hidayah, mengerjakan sholat. Ini di antara sebab yang paling besar. Monggo, momen Ramadan yang akan datang, bismillah, aku kudu pateng sholat, ya, serius minta sama Allah supaya nanti diberi hidayah menjadi orang yang menjaga sholat sampai mati. Bahkan jangan lupa doakan pula anak cucu kita. Seperti doa siapa? Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku dan anak keturunanku mendirikan sholat. Tidak ada kebahagiaan yang paling membahagiakan selain kita melihat anak cucu kita sujud kepada Allah. Maka kesalahan orang tua yang sering terjadi ketika memerintah anaknya tidur lebih awal, le ndang babu kesuk bentangi isuk lak sekolah ben gak telat, itu dirubah mulai sekarang. Nah, segera tidur, besok biar tidak telat sholat subuh. Nah, begitu caranya. Jadi mulai sekarang dirubah. Ayo ndang turu, besok ben gak telat sholat subuh. Nah, itu yang betul. Nah, kalau cuma diingatkan tentang ya, sekolah, nggak ada kewajiban sholat, nah, ini repot nanti. Jam piro? Jam 4 lebih 5 tas adzan subuh. Kan jadi ibu kan penting gak telat sekolah. Turu maneh. Nanti begitu. Nah, ini mulai sekarang dirubah, ya. Itu. Jadi jamaah tolong sholat ini dijaga betul. Ini tanda orang ini dapat hidayah. Dasarnya mana? Ya dasarnya surat Al-Baqarah ayat 3. Mulai dari pertama alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin.
Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan merupakan hudan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lihat lanjutan ayat. Siapa orang yang bertakwa? Coba diingat, alladzina yuqimunas sholah. Betul? Enggak. Gaib dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus wa yuqimunas sholah. Terus nah, orang bertakwa itu pertama iman kepada yang gaib, ya. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menafkahkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini ciri orang bertakwa. Maka hakul yakin kalau Anda iman kepada yang gaib, ya, seperti alam kubur, ya, seperti alam malaikat, alam jin, ya, surga neraka, itu alam gaib semua. Anda iman itu, lanjut mendirikan sholat, lalu menafkahkan sebagian rezeki. Alhamdulillah. Ramadan juga bulan sedekah, monggo. Ya, saya kasih solusi kepada Bapak Ibu yang khawatir dengan masa depannya. Maka solusinya begini. Kita kan nggak tahu apakah kita masih dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, walaupun tinggal 15 hari atau 14 hari, kita nggak tahu. Maka supaya kita tetap dapat pahala sempurna, yang sekarang punya uang bisa datang ke masjid yang ada panitia iftar atau panitia Ramadan, titipkan. Pak, ini saya titip untuk kaum muslimin yang berbuka di masjid ini. Nah, sudah selesai, tenang Anda sekarang. Ya, Anda bisa titip beras, titip minyak, titip uang, sudah kasih mereka. Nanti Ramadan, ya, biar mereka yang mengolah, Anda dapat pahala. Walaupun besok Anda mati, tenang sudah Anda. Ya, bisa dipraktekkan nanti ya. Nah, bisa datang ke panitia, titipkan sudah, supaya nanti Anda meninggal sewaktu-waktu, Anda sudah dapat tabungan pahala dan tetap dapat aliran orang berpuasa, kan begitu. Karena manfaat toroso iman, barang siapa memberi berbuka orang puasa dapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu. Nah, mungkin ada yang punya gula, sudah titipkan gula misalnya. Insyaallah. Tadi siang ada yang datang ke rumah, nitip, Ustadz, ini ada uang 2 juta untuk wakaf. Terus, tapi tolong ya Ustadz, nanti berikan ke panitia ketika Ramadan. Insyaallah. Jadi suruh nahan dulu, pas Ramadan suruh ngasihkan. Loh kenapa? Karena Ramadan itu pahala amal kita dilipat gandakan. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan mendapat pahala seperti haji bersamaku. Bayangkan, umroh hukumnya sunnah, haji kan wajib, mendapat pahala wajib. Besar pahalanya itu. Nah, cerdas juga Bapak ini. Ya sudah, saya terima. Insya Allah nanti ketika Ramadan kita serahkan. Tahun kemarin juga sama. Ada yang nitip uang sama saya, Ustadz ada uang sekian juta, tolong 10 Ramadan terakhir upayakan malam ganjil ya Ustadz. Tolong uang ini jenengan belikan Quran untuk para penghafal Quran. Masya Allah. Akhirnya kita ambilkan malam 27, kita transfer, kita belikan Al-Quran. Ini salah satu solusi, Pak. Kenapa? Kita khawatir nanti nggak ketemu Ramadan lagi. Nah, ini solusi. Yang kedelapan, di antara salah satu sebab untuk mendapatkan hidayah, yaitu berteman dengan teman yang soleh. Dengan teman yang soleh. Dasarnya mana? Surat Al-An'am ayat yang ke-72. Nah, di situ dijelaskan tentang ya, perintah berteman dengan orang yang soleh. Nah, agak panjang ayatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. 72 dan lanjut ke bawah ya. Ya, disebutkan wa an aqimus shalah wattaqu wa huwallazi ilaihi tuhsyarun. Dan seterusnya diceritakan di situ Al-An'am ya. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi Allah berfirman, apakah kita akan
menyeru selain daripada Allah dan seterusnya. Nah, yang kesimpulannya ya, supaya tidak tersesat oleh setan, kita supaya berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan orang yang soleh. Nah begitu. Saya kira ini kajian kita motivasi ya. Insya Allah akan datang kita sampaikan sekilas tentang fikih Ramadan. Jika Allah takdirkan masih bertemu, sekali lagi ini sekilas informasi untuk lebih memantapkan kita ya, agar kita semangat menyambut tamu agung yang akan datang di tengah-tengah kita. Sekali lagi, Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.